Nggak bisa dipungkiri sih, semakin tinggi pendapatan orang itu, keinginan untuk memiliki perilaku konsumtif juga pasti akan semakin naik. Kayak kerja keras. Yang dulunya nggak cuma ya jangan sampai melakukan self reward itu terus menerus. Jangan-jangan kalau udah dilakukan secara terus menerus itu bisa berubah jadi perilaku impulsif buying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi bareng aku Giva di sini. Di video sebelumnya aku udah sempat ngobrolin tentang prospek kerja dari lulusan statistika dan juga gimana sih caranya aku bisa mendapatkan pekerjaan aku yang sekarang. Kalau kalian belum tonton video yang itu, tonton dulu ya, baru tonton ke yang ini, karena sebenarnya video yang kemarin sama yang sekarang itu saling berkaitan loh. Di video kali ini mungkin kita bakal lebih banyak membahas gimana sih caranya ngatur keuangan bagi kita yang mungkin baru pertama kali nerima gaji dan atau mungkin baru pertama kali punya uang sendiri. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru aku. Oke, masuk ke topik yang pertama. Sebenarnya apa sih yang membedakan ketika kita udah punya uang sendiri dibandingkan ketika kita masih dibiayai oleh orang tua kita? Jadi sebenarnya pekerjaan ini bukanlah hal pertama yang bisa menghasilkan uang untuk aku. Karena sebelumnya aku udah sempat jadi asisten praktikum dan juga asisten dosen di masa perkuliahan. Tapi memang jumlah uang yang diterima ketika aku mengambil side job dengan yang sekarang itu sangat jauh berbeda. Hal yang paling membedakan ketika kita masih dibiayai oleh orang tua dan juga setelah kita bisa menghasilkan uang sendiri adalah kita bebas membeli apa saja yang kita inginkan. Kalau dulu di masa perkuliahan cuma bisa makan enak sekali sebulan, nah sekarang mungkin bisa sekali seminggu ataupun 2 kali seminggu, tergantung kita karena itu uang kita. Atau membeli barang apapun yang kayaknya ketika kita masih di masa perkuliahan gak mungkin banget deh bisa kebeli. Nah setelah kita punya uang sendiri, kita bebas membeli apa aja yang kita inginkan. Cuma selain kita bebas membeli apapun yang kita inginkan, kita juga harus paham bahwa ketika kita udah punya uang sendiri, mau nggak mau semua biaya yang kita keluarkan adalah tanggung jawab kita. Udah bukan lagi tanggung jawab orang tua kita. Yang di zaman kuliah kita nggak pernah pusingin tentang biaya kosan, biaya makan, ataupun biaya lain-lainnya. Taunya setelah kita udah punya uang sendiri, kita harus bisa nih ngatur gimana caranya agar uang yang kita punya itu cukup sampai akhir bulan. Karena kan emang gajiannya cuma sekali sebulan ya, jadi mau nggak mau harus dicukup-cukupin. Apalagi kayak aku nih, yang sekarang lagi pasang behel, dan ternyata behel itu nggak murah. Nah, aku emang udah memutuskan dari awal kalau aku mau pasang behel ketika aku udah bisa membiayai diriku sendiri. Jadi aku nggak mungkin mau menyusahkan orang tuaku dengan menambah pengeluaran untuk pemasangan behel. Cuma yang paling kerasa banget sih setelah aku punya uang sendiri itu adalah aku tuh harus bisa ngatur keuangan aku sendiri. Karena kayak tiba-tiba akhir bulan dan uangku habis tuh kayak nggak mungkin banget aku harus minta ke orang tuaku. Kayak, apaan sih? Kan lo udah gajian, lo udah punya gaji sendiri kok masih minta? Yang bener aja, ya nggak sih? Mungkin kalian pernah ngerasa juga hal yang kayak gini, kayak aduh malu deh minta lagi, padahal kan udah gajian sendiri. Jadi ketika kita melihat suatu hal, emang penting banget kita mempertimbangkan dari dua sisi, yaitu dari segi susahnya dan juga dari segi senengnya. Jadi hal yang pertama kali aku lakuin ketika aku terima gajiku yang pertama, entah itu dari pekerjaan utama ataupun dari freelance, itu tuh aku bagi ke beberapa pos. Itu kayak ada biaya kosan, biaya listrik, biaya makan, dan lain sebagainya. Cuma ya waktu itu belum kepikiran, kayaknya harus investasi nih, harus nyiapin dana darurat dan lain sebagainya. Karena yang waktu itu di bayangan aku tuh, aku bisa bebas nih beli apapun yang aku pengen, yang nggak bisa aku beli ketika aku belum punya uang sendiri. Kebetulannya kantorku, entah itu yang pekerjaan utama ataupun freelance, itu terima gajinya di akhir bulan, alias entah itu di tanggal 30 ataupun tanggal 31, pokoknya hari terakhir di akhir bulan. Terus aku kan masuknya di tanggal 14, yaitu pertengahan bulan lah.
Nah, mau nggak mau, waktu itu gaji yang aku terima itu adalah setengah kali gaji. Kebayang nggak sih gimana caranya setengah kali gaji ini bisa cukup untuk menghidupi aku sebulan ke depan? Karena kan aku di sini prinsipnya udah nggak mau minta uang lagi ya ke orang tua aku. Jadi gimana sih caranya biar uang ini bisa cukup? Nah, tapi setelah aku bagi-bagi per posnya, ternyata itu cukup. Cuma di sini emang kita bener-bener hidup sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Jadi kayak nggak bisa beli makanan yang mahal, nggak bisa beli baju, nggak bisa beli ini itu yang aku inginin. Akhirnya hal ini yang ngebikin aku mikir, kayaknya dengan setengah kali gaji aja aku masih bisa hidup nih di Jakarta. Apalagi kalau aku punya satu kali gaji. Sebenarnya emang nggak bisa dipungkiri sih, semakin tinggi pendapatan orang itu, keinginan untuk memiliki perilaku konsumtif juga pasti akan semakin naik. Kayak yang dulunya nggak pernah kepikiran mau beli HP 10 jutaan, tiba-tiba ketika kita udah punya penghasilan di angka 6 jutaan ataupun 7 jutaan, kita tuh kayak, wah pengen deh, kayaknya bisa deh beli barang yang harganya 10 jutaan. Ini sih yang harus kita hati-hati banget untuk membedakan antara yang kita lakukan ini sebenarnya self-reward atau perilaku impulsif buying. Sebenarnya melakukan self-reward buat diri sendiri itu baik banget ya, karena itu salah satu cara untuk menghargai diri kita yang udah bekerja keras. Cuma ya jangan sampai melakukan self-reward itu terus-menerus. Jangan-jangan kalau udah dilakukan secara terus-menerus itu bisa berubah jadi perilaku impulsif buying. Self-reward sendiri merupakan hadiah atau imbalan yang kita berikan kepada diri kita sendiri setelah kita berhasil melakukan beberapa pekerjaan dalam rentang waktu tertentu ataupun berhasil melakukan pekerjaan-pekerjaan yang rasanya kayaknya nggak mungkin deh bakalan bisa selesai, tapi kita bisa menyelesaikannya di waktu yang tepat atau sebagai bentuk bahwa kita sangat mencintai diri kita sendiri. Sebenarnya pemberian self-reward ini juga dapat membuat kita semakin bersemangat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan selanjutnya. Ini sih yang sebenarnya aku alamin sendiri. Setelah aku menerima satu kali gaji full di bulan selanjutnya, aku akhirnya menggunakan uang tersebut tanpa berpikir panjang. Aku pakai buat beli makan-makan mewah, beli barang-barang yang sebenarnya nggak terlalu aku butuhin waktu itu. Sebenarnya lebih ke arah gimana sih caranya aku bisa memuaskan keinginanku, karena di bulan sebelumnya aku harus hemat mati-matian dengan hanya menggunakan setengah kali gaji. Nah, di akhir bulan, aku baru mulai menyadari nih, ternyata ketika aku menggunakan setengah kali gaji saja, itu tuh ternyata cukup, dan uang itu emang habis. Sementara ketika aku menggunakan satu kali gaji full, uangnya juga habis dan juga cuma cukup buat aku. Dari situ akhirnya aku mulai berpikir, wah kayaknya ada yang salah deh dari perencanaan keuangan aku. Jangan-jangan yang selama ini aku lakukan itu bukan perilaku self-reward, karena aku udah bekerja dengan keras tapi harus hemat karena hanya punya setengah kali gaji di bulan sebelumnya. Nah tapi, jangan-jangan yang aku lakuin ini adalah perilaku impulsif buying. Impulsif buying merupakan kecenderungan untuk membeli barang tanpa perencanaan terlebih dahulu. Biasanya hal ini hanya dilandasi oleh emosi dan juga perasaan. Perilaku impulsif buying ini sangat erat kaitannya dengan perilaku boros. Setelah terus mengeksplor lebih dalam dan lebih jauh, akhirnya aku mulai menemukan nih gimana sih sebenarnya cara agar kita, orang yang pertama kali mendapatkan pekerjaan tetap, bisa melakukan pengelolaan keuangan dengan baik dan terencana. Ternyata sebelum kita melakukan investasi lebih jauh, seperti investasi saham ataupun investasi-investasi lainnya, yang harus kita punya itu adalah dana darurat. Apa itu dana darurat? Jadi dana darurat itu adalah dana yang akan kita gunakan dalam keadaan darurat. Entah itu ketika kita di PHK ataupun kita tiba-tiba sakit dan hal-hal lainnya. Idealnya dana darurat yang harus dimiliki itu adalah 3 kali dari pengeluaran. Jadi misalnya kalian pengeluarannya per bulan 3 juta. Jadi otomatis dana darurat yang harus kalian miliki itu ada 9 juta. Maksimalnya, dana darurat hanya akan disiapkan untuk 6 bulan. Jadi diperkirakan setelah 6 bulan dia di PHK, dia harus bisa mendapatkan pekerjaan barunya. Mungkin aku nggak akan banyak membahas tentang dana darurat,
karena aku akan membuat video khusus yang akan membahas tentang dana darurat agar durasi video ini juga gak kepanjangan dan kalian bisa tetap menikmati video ini dengan nyaman. Nah, gimana sih caranya agar aku bisa konsisten untuk menyiapkan dana daruratku, dan juga gimana caranya akhirnya aku bisa memutuskan untuk setelah dana daruratku cukup, aku akan melakukan investasi, bukan malah melakukan pembelian barang-barang yang sebenarnya nggak penting. Nah, kalau versi aku sendiri, sebelum aku gajian, aku akan mencoba menghitung kira-kira biaya yang aku keluarkan ataupun biaya yang aku butuhkan untuk 1 bulan ke depan itu berapa. Itu udah termasuk sama biaya kontrol behel ya. Dan juga di situ aku pasti akan melebihkan, takutnya tiba-tiba ada kebutuhan yang tidak terencana. Nah, setelah aku mengetahui berapa jumlah uang yang kira-kira aku butuhkan untuk hidup selama 1 bulan, sisanya akan langsung aku masukkan ke produk investasi ataupun masuk ke bagian dana daruratku. Jadi, karena aku tipe orang yang kalau ngelihat uang banyak pasti akan melakukan perilaku impulsif buying, maka dari hal itulah aku akhirnya harus menyimpan uang ini agar di rekeningku yang kelihatan cuma dikit, dan mau nggak mau aku harus tetap hemat. Di beberapa orang mungkin banyak juga yang menerapkan sistem 50-30-20, 50%-nya untuk kebutuhan hidup, 30%-nya untuk keinginan, dan juga 20%-nya untuk biaya investasi. Nah, tapi karena aku orangnya gak suka ribet, akhirnya aku menggunakan caraku yang tadi. Nah, gimana kalau seandainya aku punya keinginan tertentu? Nah, otomatis aku akan menggunakan uang tambahan atau uang lebih yang selalu aku sisipkan setiap bulannya. Jadi kalau seandainya aku ingin membeli sesuatu, maka mau gak mau uang itu aku simpan lagi sampai uang itu tercukupi, barulah aku akan membeli barang yang aku inginkan. Cuma aku bukan tipe orang yang mau berhutang untuk membeli barang yang aku inginkan. Jadi kalau seandainya uangku emang belum cukup, ya udah nunggu uangku cukup dibandingkan aku harus mengambil kredit. Karena kayaknya kalau punya utang agak berat aja gitu hidupnya. Jadi kayak ya udah, kalau emang belum mampu gak usah aja buat beli barang itu. Oke, sekian dulu ya dari aku di ceritaku yang hari ini mengenai cara pengelolaan keuangan versi aku. Semoga apapun yang aku sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa kalian ambil insight-nya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian like dan juga bagikan ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang menyadari gimana sih caranya pengelolaan keuangan yang baik bagi orang yang pertama kali mendapatkan pekerjaan tetapnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!